Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalila Riyadatul Ais dengan nomor NIM 20200510375 akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara singkat, Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammad Darwis, yaitu nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, dilahirkan dari kedua orang tuanya, yaitu Kiai Haji Abdul Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya sendiri bernama Nyai Abu Bakar, yaitu putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kesultanan juga. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudara perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu seorang wali besar dan seorang yang terkemuka di antara wali songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Adapun silsilahnya ialah Muhammad Darwis Ahmad, yaitu Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadho bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gibrik Jatoni bin Maulana Muhammad Fadlullah Rapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil yang mengajarinya pengetahuan agama dan bahasa Arab. Dia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun, yaitu pada tahun 1883, lalu melanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaruan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah, yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan Islam di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks atau kolot itu yang berarti pelik. Ortodoksi ini dipandang menimbulkan pembekuan ajaran Islam serta stagnasi dan dekadensi atau keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan diperbaharui dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, yang merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudara perempuan kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara wali songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ajeng Gibrik
Jatonim, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Juru Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadloh, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Ghifani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga juru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri dari anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krafyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, yaitu adik Ajengan Penghulu yang dari Cianjur, yang bernama Dandana. Ia pernah pula menikahi dengan Nyai Yasin Pakualaman, Yogyakarta. Pengalaman organisasi. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggela di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini bertepatan pada tanggal 18 November dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, namun bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan eksistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Sebagai berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menyebutnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priayi, dan bermacam-macam tuduhan lain. Selain itu, Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Austria Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priayi. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya, namun ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air, bisa mengatasi semua rintangan tersebut.
Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 pada tanggal 22 Agustus. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta juga. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu, kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Padang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona atau SATF yang dapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Berbagai perkumpulan dan jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah. Di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Takwimuddin, Cahaya Muda, Hamdibuddin Suci, Hayatul Qulub, Ria Utama, Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Abah, Ta'wanul Ala Birri, Ta'wanul Bima Kanu Wal Fajri, Wal Asri, Jamiatul Muslimin, Syaratul Muqtadi. Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith. Pada Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Ahmad Dahlan. Pastor Van Lith yaitu tinggal di Muntilan, yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu memasuki gereja dengan pakaian hajinya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapat sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September tahun 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, yaitu sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Al-Jemene Vergadering atau persidangan umum. Terakhir, pahlawan nasional. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun dasar. Penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menurut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita untuk Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setidaknya bagi kaum pria. Itu semua penjelasan presentasi dari saya. Saya Dalila Riyatul Ais undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.